Beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei mereka, seperti SMRC, kemudian Indikator Politik, kemudian Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan yang terbaru ini adalah Carta Politika. Nah, dari semua lembaga survei tersebut, hasilnya selalu menempatkan posisi Anies Baswedan berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Padahal dia ini sudah dideklarasikan lebih dulu oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Tapi elektabilitasnya ini bukannya naik, malah semakin terjun bebas coba. Ada apa dengan Anies Baswedan? Kalau tidak ada apa dengan Anies Baswedan, kenapa orang gatal-gatal punggungnya, pantatnya, duduknya nggak enak gitu ya. Jadi apapun seolah-olah hajab aja Anies ini. Kalau bisa Anies nggak ikut bertanding lah segala macam lah kan. Banyak aja hal-hal seperti itu. Jadi don't worry, be happy. Karena garis tangan atau apapun sudah digaris sama Tuhan Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kita ini kan bisa ora labora saja. Begitu bahasanya kampungnya Mbak Kakak Ginting ini. Jadi bekerja sambil berserah diri kepada Yang Maha Kuasa siapa yang akan jadi presiden. Kalau misalnya kami ya dari Indikator, kemudian Foxpol, kemudian Carta Politika, kemudian CSIS, kemudian SMRC maupun Indopol itu Gota Persepsi itu akan diminta pertanggungjawabannya secara metodologis di depan Dewan Etik. Sudah dijadwalkan untuk buka data terkait dengan temuan terakhir, meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya di antara anggota Persepsi, tetapi di luar anggota Persepsi kami tidak bisa masuk. Mengapa elektabilitas Anies tak bergerak di urutan ketiga? Elektabilitas tiga tokoh bakal calon presiden terus bergerak dinamis. Namun, persaingan ketat elektabilitas capres sejauh ini hanya terjadi antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dalam beberapa survei, kedua tokoh itu saling salib posisi pertama. Bakal capres lain, yakni Anies Baswedan, malah tak bergerak dari posisi 3 di bawah Ganjar dan juga Prabowo. Survei Polmark Indonesia periode 23 Januari sampai 19 Maret 2023. Elektabilitas Ganjar tertinggi dengan angka 22,8%, disusul Prabowo dengan 17,4% dan Anies 3,9%. Survei Polmark Indonesia melibatkan 62.480 responden di 78 daerah pemilihan atau dapil yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Para responden dipilih dengan metode multistage random sampling. Kemudian survei Indobarometer periode 12 sampai 24 Februari 2023 mencatat elektabilitas Ganjar di posisi pertama dengan raihan angka 30,3%, disusul Prabowo dengan 28,4% dan Anies Baswedan dengan 25,3%. Survei ini digelar di 33 provinsi dan melibatkan 1.230 responden. Tingkat kepercayaan ini mencapai 95% dengan margin of error kurang lebih 2,9%. Dalam simulasi 20 nama yang dilakukan Poltreking Indonesia, elektabilitas Prabowo berada pada posisi teratas dengan raihan angka 28,8%. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan 27,5%. Lagi-lagi, Anies berada di posisi ketiga dengan 19,3%. Survei ini dilakukan sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai kandidat capres oleh PDIP. Sedangkan dalam simulasi 3 nama capres hasil survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar berada di posisi pertama dengan 34%. Prabowo di urutan kedua dengan elektabilitas 31,7% dan Anies duduk di posisi ketiga pada perolehan 25,2%. Survei dirilis pada 30 April lalu. Survei Indikator Politik juga menyajikan simulasi 6 pasangan cawapres dari Ganjar, Prabowo, dan juga Anies. Dalam 6 simulasi itu, Prabowo dan Ganjar bersaing, sementara Anies selalu di urutan ketiga dengan siapapun pasangan cawapresnya. Lantas, mengapa Anies selalu duduk di posisi terakhir dalam 3 besar nama capres di sejumlah survei?
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai hal itu bertalian dengan approval rating atau tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo. Karena Anies mengesankan atau dikesankan sebagai capres antitesa Jokowi, maka ketika approval Jokowi naik, elektabilitas Anies turun. Demikian juga sebaliknya, ujar Burhanuddin kepada CNN Indonesia.com pada Kamis.